Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh beliau untuk melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya kembali lagi bersama Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Ibrahim. Ananda boleh memanggilnya Bapak Im. Baik Ananda seluruhnya, sebelum belajar marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda seluruhnya, pada kali ini pembelajaran kita mengenai jinayah dan hikmahnya, yaitu fikih kelas 7 semester 2. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, kita akan menjelaskan terlebih dulu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama yaitu para Ananda mampu untuk menjelaskan pengertian dari jinayah, mampu mengetahui dalil tentang jinayah, mampu menjelaskan pembagian jinayah, dan mampu menjelaskan hikmah dari jinayah. Sebelumnya, apakah Ananda seluruhnya sudah tahu apakah itu jinayah? Nah, kalau belum, mari kita lihat bersama-sama. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan dalam istilah yang lebih populer, yaitu hukum jinayah yang disebut dengan hukum pidana Islam. Dan selanjutnya yaitu secara terminologi, kata jinayah mempunyai pengertian seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi, yakni jinayah sama dengan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara istilah jarimah sama dengan jinayah, menurut Abdul Qadir Audah, pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Jadi jinayah merupakan pembahasan yang mengenai tindak kejahatan, pembunuhan, penganiayaan, serta sanksi hukumnya. Tentang jinayah ini, dalil mengenai jinayah terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 15, maksud kami ayat 15, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'ninal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Jadi itu adalah firman Allah yang menegaskan tentang jinayah atau dalil dari jinayah. Selanjutnya, pembagian jinayah. Pembagian jinayah yang pertama adalah kejahatan atau lebih dikenal dengan
Jarimul qisas, yaitu kejahatan yang dapat dikenai hukuman qisas atau diyat. Qisas artinya adalah balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Misalnya hukuman bagi pembunuh itu dikisas dengan cara dibunuh, hukuman bagi pelaku yang melukai atau menyebabkan orang lain cacat, maka dikisas seperti perbuatannya. Misalnya seperti kisas mata dengan mata, tangan dengan tangan, dan seterusnya. Sedangkan diyat adalah ganti rugi akibat dari suatu perbuatan pidana atau jinayat. Misalnya orang yang membunuh dengan tidak sengaja, maka dihukum dengan diyat, itu berupa memerdekakan hamba sahaya dan membayar 10 ekor unta kepada korban. Dan pembagian jinayah yang kedua yaitu jaraimul had, yaitu kejahatan yang dikenai had atau hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang artinya sesuatu yang membatasi dua benda. Dan pada asalnya perkataan had ialah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara dan digunakan atas sesuatu yang membedakan sesuatu yang lain. Hudud merupakan istilah atau sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindakan kemaksiatan untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Contohnya hukuman yang diberikan kepada pencuri, yaitu dihukum dengan potong tangan. Dan pembagian jinayah yang ketiga yaitu jarimul takzir, yaitu kejahatan yang dapat dikenai takzir atau jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa atau keputusan hakim. Limit terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Dalam penetapannya prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan serta penindakannya harus sesuai dengan prinsip syar'i. Contohnya takzir atas maksiat, itu kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, itu pelanggaran lalu lintas dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah hikmah dari jinayat. Di antara hikmah jinayat yang pertama yaitu dengan mempelajari jinayat dan hudud, maka kita akan mengetahui macam-macam tindakan kriminal dan hukumnya. Dan yang kedua, dapat mempertebal rasa persaudaraan karena perbuatan yang dapat merugikan orang lain sangat dibenci oleh Allah SWT. Dan yang selanjutnya adalah dapat meningkatkan kita akan adab dalam bergaul di masyarakat, dapat mempertebal rasa keimanan kepada Allah SWT dan menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia serta menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah kesimpulannya, yakni jinayat merupakan pembahasan yang mengenai kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi-sanksinya dan sanksinya serta hukumnya atau hukumnya. Jinayat itu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah jaraimul qisas, yang kedua adalah jaraimul had, dan yang ketiga adalah jaraimul takzir. Dan hikmah dari jinayat ini adalah yang pertama, dengan pelajari jinayat dan hudud maka kita akan mengetahui macam-macam tindakan kriminal dan hukumnya dan dapat mempertebal rasa persaudaraan karena perbuatan yang dapat merugikan orang lain sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak seluruhnya, mungkin ini materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Silakan dikirim pertanyaan lewat kolom komentar. Demikian dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang atau ada yang mau disampaikan, boleh dikirim di kolom chat. Demikian, perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.